Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi tentang pengertian morfologi. Saya Fevi Meisya sebagai penyaji pertama. Saya Dewi Nuraini dari kelompok sebagai penyaji kedua. Saya Lucia Epidiana sebagai penyaji ketiga. Saya Fajar Maulana sebagai penyaji keempat. Rahmat Darmawan sebagai penyaji kelima. Pengertian morfologi. Proses morfologi ialah proses pembentukan kata-kata dari satuan lain yang merupakan bentuk dasarnya. Bentuk dasarnya berupa berbagai kemungkinan bentuk kata, seperti A berupa kata, B berupa pokok kata, C berupa frasa, D berupa kata dan kata, E berupa kata dan pokok kata, F berupa kata dan pokok kata. Dalam bahasa Indonesia terdapat 3 jenis proses morfologi, ialah yang pertama proses pembubuhan afiks, yang kedua proses pengulangan, yang ketiga proses pemajemukan. Selain ketiga proses itu, terdapat satu proses lagi, yaitu proses perubahan zero. Proses perubahan zero yaitu proses yang hanya meliputi sejumlah kata tertentu, seperti kata makan, minum, minta, dan mohon. Karena kata-kata itu termasuk golongan kata verbal transitif. Tetapi sebagai kata verbal yang transitif, kata-kata tersebut tidak ditandai dengan afiks men. Sebagai kata verbal transitif disebut perubahan zero yang tidak ada perubahan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Dewi Nuraini. Selanjutnya proses pembubuhan afiks. Proses pembubuhan afiks ialah pembubuhan afiks pada suatu satuan, baik satuan itu berupa bentuk tunggal maupun bentuk kompleks. Ada bentuk dasar yang dapat berdiri sendiri sebagai kata, misalnya pemakaian, dalam berpakaian, serta dalam berjalan dalam berjalan. Tetapi ada juga bentuk dasar yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai kata dalam penggunaan bahasa, misalnya temu dalam bertemu, serta alir dalam mengalir. Penentuan bentuk dasar tidak terlepas dari prinsip adanya hierarki dalam bahasa. Bentuk dasar dalam proses pembubuhan afiks tentu merupakan salah satu dari 2 unsur yang bukan afiks. A. Afiks ialah suatu satuan gramatik terikat yang di dalam satu kata merupakan unsur yang bukan pokok kata, yang memiliki kesanggupan melekat dalam satu satuan lain untuk membentuk kata atau pokok kata. Misalnya kata minum. Kata ini terdiri dari 2 unsur, ialah minum yang merupakan kata dan an yang merupakan satuan terikat. Ada beberapa jenis afiks. Salah satunya itu ada afiks yang terletak di lajur merupakan satuan terikat. Afiks yang terletak di lajur paling depan disebut afiks prefiks. 2. Afiks yang terletak di lajur tengah disebut infiks. 3. Afiks yang terletak di lajur belakang disebut sufiks. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Lucia Epidiana. Selanjutnya ada afiks yang produktif dan afiks yang improduktif. Afiks yang produktif ialah afiks yang hidup, yang memiliki kesanggupan yang besar untuk melekat pada kata-kata. Afiks yang improduktif adalah afiks yang distribusinya terbatas pada beberapa kata yang tidak membentuk kata-kata baru. Yang kedua itu ada proses pengulangan. Proses pengulangan atau reduplikasi ialah pengulangan satuan gramatik, baik seluruhnya maupun sebagiannya, baik dengan variasi fonem maupun tidak. Hasil pengulangan di sini disebut sebagai kata ulang. Sedangkan satuan yang diulang merupakan bentuk dari kata dasar. Misalnya, rumah-rumahan dari bentuk dasar kata rumah. Kata ulang berjalan-jalan dari bentuk dasar berjalan. Yang A, bentuk dasar kata ulang. Setiap kata ulang memiliki satuan yang diulang. Satuan yang diulang itu merupakan
bentuk dasar. Dikemukakan dua petunjuk dalam menentukan bentuk dasar kata ulang. Yang pertama itu, pengulangan pada umumnya tidak mengubah golongan kata. Dijelaskan bahwa bentuk dasar kata ulang yang merupakan golongan kata nominal berupa kata nominal juga. Begitu juga dengan kata verbal. Begitu juga dengan golongan kata verbal mempunyai kata sifat. Contohnya itu menari. Menari itu memiliki kata kerja dan bentuk dasar dari menari yang kata kerja juga. Yang kedua itu gunung-gunung, termasuk dalam kata nominal, mempunyai bentuk dasar gunung yang termasuk kata nominal. Cepat-cepat memiliki kata sifat, mempunyai bentuk dasar cepat yang kata sifat juga. Namun ada pengecualian pada kata tinggi menjadi kata setinggi-tingginya dan kata jelek menjadi sejelek-jeleknya. Kata-kata termasuk golongan kata keterangan karena kata-kata tersebut secara dominan menduduki fungsi keterangan dalam suatu klausa. Sedangkan bentuk dasarnya seperti kata tinggi dan kata jelek merupakan golongan kata sifat. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Fajar Maulana. Selanjutnya, saya Fajar Maulana, saya akan menjelaskan tentang bentuk dasarnya selalu berupa satuan yang terdapat dalam penggunaan bahasa. Misalnya, kata mempertahankan. Bentuk dasarnya berupa mempertahankan, melainkan mempertahan. Karena mempertahan tidak terdapat dalam pemakaian bahasa. Bentuk bahasa bagi kata ulang penting sekali artinya bagi penutupan golongan pengulangan. Misalnya, jika kata kemerah-merahan dikatakan bentuk dari bentuk dasar merah, maka pengulangan pada kata kemerah-merahan termasuk golongan pengulangan yang berkomunikasi dengan perubahan pembentukan afiks. Tetapi jika dikatakan terbentuk dari bentuk dasar kemerah-merahan, maka pengulangan termasuk golongan pengulangan sebagian. Selanjutnya, proses pemajemukan. Kata majemuk adalah gabungan dua kata yang menimbulkan suatu kata baru. Kata majemuk berbeda dengan gabungan-gabungan kata lainnya. Misalkan frase dan klausa yang masing-masing unsurnya memiliki makna sendiri-sendiri. Kata majemuk adalah untuk membentuk suatu mana yang merupakan kata majemuk dan satuan mana yang bukan kata majemuk. Dapat terlihat dari ciri-ciri kata majemuk sebagai berikut. Salah satu atau semua unsur berupa kata. Satuan kata yaitu gramatik berupa kata pokok kata. Satuan gramatik tidak dapat berdiri sendiri dalam tuturan bahasa dan secara gramatik tidak memiliki sifat bebas, memiliki gabungan. Dengan pokok kata tentu tidak dapat dipisahkan atau diubah strukturnya. Kata majemuk yang terdiri dari kata pokok kata, misalnya tenaga kerja. Unsur yang berupa kata adalah tenaga dan unsur yang berupa pokok kata adalah kerja. Begitu pula dengan kata medan tempur. Unsur yang berupa kata adalah medan dan unsur berupa pokok kata adalah tempur. Dan sebagainya. Begitu pula kata majemuk yang semua unsurnya pokok kata, misalkan simpan pinjam, tanya jawab, tanggung jawab, dan sebagainya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Rahmat Ridarmawan. Akan melanjutkan presentasi dari Fajar Maulana. B. Kata majemuk unsur-unsurnya tidak dapat dipisahkan dengan kata lain dan tidak dapat diubah strukturnya. Satuan rumah sakit kelihatannya sama dengan orang sakit. Keduanya terdiri dari kata benda dan kata sifat. Tetapi bila kita teliti, ternyata berbeda. Unsur-unsur dalam orang sakit dapat dipisahkan oleh kata itu, dan kata sakit dapat didahului dengan kata sedang. Misalnya, orang itu sakit, orang itu sedang sakit, dan sebagainya.
2. Kata majemuk dengan unsur berupa morfem unik. Morfem unik adalah morfem yang hanya mampu berkombinasi dengan satu satuan tertentu. Misalnya morfem siur yang hanya bisa berkombinasi dengan morfem simpang. Kata majemuk salah satunya unsurnya berupa morfem unik, misalnya simpang siur, sunyi senyap, gelap gulita, terang benderang. Yang morfem uniknya adalah siur, senyap, gulita, dan benderang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.